timnas Indonesia kali ini di stadion. Di Saudi Arabia tentunya masih dalam suasana Lebaran. Betul, apalagi warga negara Indonesia yang mungkin jauh dari keluarganya. Dan kali ini setidaknya bisa berkumpul di stadion dengan rekan-rekan dekatnya. Betul. Dan jangan lupa juga, ini akan menjadi hal yang sangat wajar kalau ada beberapa supporter yang memang terbang langsung juga menuju ke Saudi Arabia. Bahkan tadi saya sempat kaget tadi ketika melihat di tribun, ternyata ada tetangga saya juga yang datang langsung ke sana. Itu dia, ada beberapa wajah-wajah familiar, dan ini kembali dukungan yang tentunya totalitas dan luar biasa, dan sudah diakui di dunia bahkan bagaimana loyalitas tanpa batas dari para supporter ini yang terus hadir dalam aksi-aksi para punggawa baik kelompok umur maupun juga tim senior Indonesia dimanapun tampil. Dan kita berharap kalau nanti lolos dari grup ini menuju ke World Cup yang akan berlangsung di Qatar di akhir tahun nanti, itu akan menjadi satu momen lagi bagi para penggemar sepak bola Indonesia untuk bisa berbondong-bondong datang ke Qatar memberikan dukungan bagi pasukan Garuda Muda. Ya, Al-Ghazani juga tampil begitu Spartan sepanjang pertandingan. Dilanggar dia, dan ini jadi kesempatan ya bagi Indonesia juga menghadirkan tekanan dengan mungkin direct free kick ke kotak penalti. Mencoba untuk mencari bola liar dan mungkin mengamankan bola kedua. Tapi ternyata ball possession lebih dipilih oleh para pemain Indonesia. Karena juga penting ya untuk tidak kehilangan bola dengan mudah. Umpan panjang dari Muhammad Al-Ghazani coba dimanfaatkan oleh Fadli Alberto Hengga. Ball shieldingnya sangat baik. Fabio Dohun tadi mampu mengamankan situasi. Distribusi cepat dari penjaga gawang Pak Dohun. Coba dimanfaatkan para pemain Korea Republic Fabio Aska. Dan Fabio Aska yang melepaskan crossing sudah kembali untuk melawan intercept. Dan itulah komitmen yang tadi kita bicarakan sepanjang laga ini. Komitmen para pemain off the ball. Dan ini kesempatan berikutnya bagi Indonesia di Fabio Aska. Ini Fabio Aska spot untuk bisa melepaskan lemparan langsung ke kotak penalti, menciptakan kekacauan dan mungkin menciptakan gol kemenangan bagi Indonesia. Iya, ini harapannya, inilah momen yang dinanti. Apakah pasukan Garuda Muda akan bisa menciptakan peluang di mulut gawang? Dohun tadi dengan kesalahan hanya bisa membuang bola ke sisi. Fabio Aska bersiap. Ayo anak muda, ini momen Anda untuk bisa mempertunjukkan aksi kebolehan. Satu upaya dari set play, lemparan ke dalam panjang yang boleh dikatakan ini mirip dengan tendangan bebas. Dan setnya sudah sangat jelas, tadi ada 4 pemain dengan jersey putih di area kotak penalti, tapi masih mampu dihalau peluang dengan sebuah satu upaya tendangan handball tadi seperti penalti untuk Indonesia. Matthew Baker menciptakan kondisi yang begitu mengancam di kotak penalti. Dan ini berawal dari satu lemparan ke dalam panjang yang diarahkan berbahaya dan tercipta situasi yang tidak nyaman bagi backline Korea Republic. Berujung ada sentuhan tangan berbuah penalti di ujung dari laga ini. Drama tercipta di Jeddah. Ya, satu tembakan Fandi Ahmad dibelokkan oleh Matthew Baker dan jelas ada handsball di sana. Menghadapi raksasa Asia seperti Korea, approach-nya harus tepat dan Coach Nova melakukannya dengan baik hari ini. Menunggu momen yang tepat, laga masuk ke menit ke-90 dan Indonesia punya peluang emas untuk bisa menciptakan gol dari tendangan penalti. Tapi tugas belum tuntas. Harapannya eksekutor kali ini bisa tenang ketika momen terpenting dalam hidup Evandra Florasta mungkin kali ini akan dihadapi. So Yun-woo handball tidak berujung dengan red card sepertinya. Evandra Florasta saat bersinar anak muda, konsentrasi penuh dari titik putih. Garuda Muda punya kesempatan, asa terjaga meraih kemenangan. Harapan ada di pundak Evandra Florasta. Tendangan penalti mampu dihalau. Evandra Florasta dari reboundnya mampu menciptakan gol yang tentunya bermakna luar biasa. Pasukan Garuda Muda siap terbang tinggi di Saudi Arabia. Dimulai di laga pertama, Jeddah menjadi saksi
bahwa Garuda Muda tidak main-main di momen penghujung laga. Evandra Florasta penaltinya memang gagal, tapi dia pemain paling tenang untuk bisa menciptakan situasi berikutnya dari rebound, merobek jala Korea Republic. Pasukan Garuda Muda unggul 1-0. Teriakan melepas-paskan tekanan. Evandra Florasta penaltinya gagal, tapi dia anak muda yang pantang menyerah. Dia lepaskan tembakan berikutnya menghujam gawang Pak Dohun untuk membawa Indonesia unggul di Arab Saudi kali ini. Dohun tidak berdaya. Evandra Florasta memberikan apa yang diinginkan oleh para supporter Indonesia, para pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda, baik yang di Jeddah menyaksikan langsung di venue yang begitu megah pun bisa mudah untuk mengklaim 3 poin, sebuah statement. Kalau bisa mengamankan situasi menuju akhir persaingan, bola dikirimkan cepat menuju zona pertahanan dari Hab tadi. Evandra Florasta menghalau. Ya, Dava Zaidan dan Fabio Aska tampak bertukar posisi ya. Fabio Aska kayaknya ada di posisi fullback kiri. Ancaman kembali coba dikembangkan. Satu situasi yang begitu berbahaya untuk Panji. Aksi heroik di backline dari pasukan Garuda Muda. Jisun. Ya, saat backup dilakukan oleh Dava Zaidan ya, hanya melakukan delay. Kim Min Chan. Umpan kaki kiri berbahaya. Dava, tangkapan yang sangat baik. Dan sepanjang pertandingan, apapun yang coba ditawarkan oleh Korea Republic, dari crossing, dari upaya sepakan, kemudian juga bagaimana dari set play, coba untuk mengancam, Dava terus tampil dengan sangat optimal, Reza. Ya, pemain di belahan Asad Purwakarta ini benar-benar memberikan ketenangan ya bagi barisan pertahanan. Bukan hanya dua center back yang tampil gemilang, tapi juga Dava Algasemi di bawah Mistar. Laga sudah lebih dari 98 menit. Detik-detik akhir bagi Indonesia untuk bisa mempertahankan keunggulan. Potensi big shot kali ini, Adi. Iya. Di Jeddah. Reza, apa yang Anda lakukan di usia 16-17 tahun? Ya, tentunya bukan bermain di Jeddah dan Iya. memberikan kebanggaan bagi warga Indonesia. Dan ini yang ada di hadapan para punggawa muda yang berjuang sangat luar biasa, memberikan segalanya. Pahlawan-pahlawan muda yang sudah beraksi begitu signifikan. Apapun hasil laga ini, kalau kemenangan memang menjadi hasil outcome laga ini akan menjadi istimewa. Tapi perjuangan ini yang terpenting, karakter, penampilan yang terpenting, dan bagaimana merespons tekanan ini yang terpenting. Dan semuanya dilakukan dengan sangat gamblang dan membuat kita yakin bahwa squad ini akan berbicara banyak di Piala Asia kali ini. Ini mungkin jadi kesempatan terakhir ya bagi Korea. Harus mampu dihalau. Ya, jelas pelanggaran. Dan ini adalah momen terakhir mungkin bagi Korea untuk bisa masuk ke area pertahanan Indonesia. Ada bentuk frustasi dari Park Seo-joon yang mungkin juga akan tidak bisa tidur nyenyak malam ini, Adi, dengan melepaskan satu peluang emas tadi ketika dia baru masuk. Ya, laga akan melewati menit ke-100 dan tampaknya ini adalah tendangan terakhir kita harapkan di laga ini. Diperhatikan, peluit panjang menjadi momen indah yang dinanti di Jeddah, Saudi Arabia. Di venue yang begitu istimewa, Prince Abdullah Al Faisal Sports City. Garuda Muda di laga pembuka grup C tampil heroik dan menuju akhir persaingan. Ada penalti yang didapat. Evandra Florasta sebagai Algojo gagal memang, tapi reboundnya mampu mengetarkan jala dari Korea Republic U17 dan akhirnya mampu mengunci kemenangan bersejarah bagi pasukan Garuda Muda. Tangisan yang tentunya berarti kebahagiaan terjadi di Jeddah, Reza, dan ini adalah penampilan yang sensasional. Indonesia U17 mampu mengalahkan Korea Republic U17 1-0. Penampilan yang nyaris sempurna sejak awal hingga akhir, game management yang begitu tepat dari Coach Nova Arianto, dan
Para pemain menunjukkan kedewasaan mereka. Evandra Florasta terlahir untuk bisa